Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyajikan sebuah video pembelajaran tentang pencemaran udara. Pertama, pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan, berbahaya kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Polusi udara merupakan salah satu jenis dari pencemaran lingkungan hidup selain pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pencemaran udara adalah perusakan terhadap kualitas udara. Kerusakan kualitas ini disebabkan oleh berbagai sumber, baik sumber biologis maupun non-biologis. Polusi udara dapat bersumber dari berbagai macam, antara lain asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Beberapa sumber ini juga menjadi sumber pencemaran tanah. Yang kedua, sumber pencemaran udara yang berasal dari manusia. Sumber pencemaran jenis ini misalnya dari transportasi, emisi pabrik. Sumber pencemaran udara terdiri dari dua sumber, yaitu yang pertama adalah sumber pencemaran udara alamiah, misalnya akibat letusan gunung berapi, bisa juga berupa kebakaran hutan, nitrifikasi, dan denitrifikasi biologi. Zat penyebab pencemaran udara yang bersumber dari kegiatan manusia antara lain karbon monoksida, oksida sulfur, oksida nitrogen, partikulat, hidrokarbon, dan oksida fotokimia, termasuk ozon. Dampak dari pencemaran udara menyerang berbagai sektor kehidupan manusia dan makhluk hidup di bumi. Berikut ini adalah dampak pencemaran udara terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah dampak kesehatan. Dampak pencemaran debu bisa menyebabkan penyakit paru-paru serta penyakit saluran pernapasan lainnya. Sedangkan dampak pencemaran oleh zat kimia seperti karbon monoksida dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hemoglobin. Hemoglobin adalah metaloprotein pengangkut oksigen yang mengandung besi dalam sel darah merah. Lalu yang kedua adalah dampak ekonomi. Hasil kajian Bank Dunia menemukan bahwa dampak ekonomi akibat pencemaran udara di Indonesia sebesar 1,8 triliun rupiah. Lalu yang ketiga ada dampak sosial. Akibat pencemaran udara, orang-orang tidak dapat menikmati udara sehat. Setiap hari harus melihat dan menghirup asap. Akibatnya, aktivitas sosial menjadi terhambat. Selanjutnya ada dampak pada pendidikan. Dari segi pendidikan, dampak pencemaran udara dapat mempengaruhi tingkat belajar para siswa. Mereka terhambat dalam hal berpikir, terhambat pula dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya ada dampak terhadap pertanian. Pencemaran udara sangat berpengaruh pada sektor pertanian. Kurangnya lahan hijau, tempat pohon melakukan fotosintesis karena dapat mengganggu pertumbuhan pohon. Lalu hujan asam. Efek rumah kaca, kerusakan lapisan ozon, dan beberapa lainnya. Lalu bagaimana cara kita untuk menanggulanginya? Yang pertama, gunakanlah moda angkutan umum. Mendorong diri sendiri dan masyarakat untuk menggunakan moda angkutan umum akan menurunkan tingkat polusi udara. Yang kedua, hemat energi. Matikan kipas angin, lampu, penyejuk udara saat Anda berpergian keluar.
Sejumlah besar bahan bakar fosil dibakar untuk menghasilkan listrik. Dengan mengurangi pemakaian listrik, berarti kita turut mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menyelamatkan udara. Yang ketiga, pahami dan praktek konsep reduce, reuse, dan recycle. Jangan membuang barang-barang yang tidak berguna bagi Anda. Anda mungkin saja dapat menggunakan barang-barang tersebut untuk hal lain, misalnya menghasilkan kerajinan. Bahkan Anda bisa menghasilkan uang dari sampah didaur ulang. Yang keempat, gunakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Teknologi energi terbarukan ramah lingkungan Teknologi energi terbarukan ramah lingkungan seperti matahari, angin, dan panas bumi semakin mutakhir. Pemerintah berbagai negara telah memberikan hibah kepada konsumen yang tertarik untuk memasang panel surya untuk rumah mereka. Nomor 5 atau solusi kelima yaitu gunakan perangkat teknologi atau listrik hemat energi. Baik, itulah sedikit bahasan singkat dari kami kelompok 4 tentang pencemaran udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.